Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan menceritakan kisah legenda terkait Sungai Batanggadis, mengenai asal-usul nama Batanggadis, mitos dan juga misteri yang ada di Sungai Batanggadis. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Sungai Batanggadis adalah sungai terpanjang di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dari wilayah hulu terjauh di Pakantan, kemudian Muara Sipongi melewati Katanopan, Panyabungan, Siabu, dan bermuara di Muara Batanggadis yang ada di Mandailing Natal, yang juga merupakan bagian dari Taman Nasional Batanggadis. Adapun terkait asal-usul nama Sungai Batanggadis, dalam bahasa Mandailing, Batang mengacu pada arti badan atau sungai yang membesar. Oleh karena itu, selain Batanggadis, sungai-sungai besar di wilayah ini juga serupa menggunakan kata batang, seperti Batang Natal, Batang Perlampungan, Batang Angkola, dan Batang Batahan. Nama gadis pada Batanggadis sejauh ini diketahui berasal dari dua kisah simbolisasi. Kisah pertama menyebutkan bahwa sungai ini berhulu di Gunung Kulabu di wilayah adat Mandailing Julu, mengumpulkan air dari Batang Pungkut dan juga Aek Mais, melintas Katanopan, Tambangan hingga ke Panyabungan, kota keramaian di wilayah adat Mandailing Godang. Sungai Batanggadis bertemu padu dengan Batang Angkola di Kecamatan Siabu, menembus rimbun hutan hingga akhirnya sampai ke pantai barat Sumatera, melaut di Singkuang. Dari puncak-puncak Bukit Barisan, Sungai Batanggadis akan terlihat meliuk-liuk indah, berbelok di sela bukit, lurus menembus lembah hutan dan juga dolok atau gunung. Keindahan jalurnya inilah yang diibaratkan seperti seorang gadis yang sedang menari, sehingga sungai terpanjang di bumi Mandailing ini disebut sebagai Sungai Gadis atau Batanggadis. Kisah kedua berhubungan erat dengan sosio-historis masyarakat yang mendiami tepian Sungai Batanggadis. Orang Mandailing memiliki hubungan erat dengan sungai. Selain pemukiman yang seringkali berjajaran dengan alur sungai, keberadaan sumber air untuk kehidupan adalah asal-muasalnya. Sebagai masyarakat agraris, masyarakat Mandailing membutuhkan sungai sebagai sumber pengairan sawah dan juga perladangan. Sebagai pusat penyebaran agama Islam, sungai menjadi sumber air untuk bersuci atau toharoh, sehingga masjid-masjid seringkali dibangun di pinggiran sungai. Selain itu, tepian sungai juga menjadi pusat aktivitas domestik, mencuci dan bebersih yang umumnya dilakukan oleh kaum ibu dan juga anak-anak gadis. Karena Batanggadis melintasi banyak pemukiman, mulai dari Mandailing Julu sampai ke Mandailing Godang, hingga ke kampung masyarakat pesisir di pantai barat, maka sungai ini sangat dikenal oleh seluruh masyarakat Mandailing. Setiap hari di setiap perkampungan yang dilewati, Aek Godang atau air atau sungai besar ini diramaikan anak-anak gadis yang mencuci, mengambil air, ataupun membersihkan bahan makanan untuk dimasak. Dari situlah, menurut versi kisah ini, muncul sebutan bagi sungai ini menjadi Sungai Batanggadis. Terlepas dari dua kisah penamaannya, masyarakat di sepanjang jalur Sungai Batanggadis memang memanfaatkan sungai sebagai bagian dari kehidupan mereka. Lebih lanjut, ada juga misteri Sungai Batanggadis yang konon selalu meminta tumbal menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat desa Muara Batang Angkola, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Betapa tidak, hampir setiap tahun Sungai Batanggadis ini selalu menelan korban jiwa dikala banjir melanda. Meskipun sungai ini menjadi salah satu sumber penghidupan pertanian ratusan warga, namun masyarakat dibuat kocar-kacir dan panik jika di hulu sungai curah hujan sangat tinggi, seolah sungai akan memilih tumbalnya sendiri. Di tengah kebuntuan,
cerita horor tentang tumbal Sungai Batanggadis pun menjadi buah bibir. Walaupun terjadinya banjir ini akibat penyempitan dan juga pendangkalan aliran Sungai Batanggadis, kemudian adanya pembalakan liar semakin menambah kerusakan alam. Kemudian ada juga mitos terkait dengan lubuk larangan yang ada di Sungai Batanggadis. Seperti diketahui, di sepanjang Sungai Batanggadis ini ada sebuah bagian yang disebut lubuk larangan. Di kawasan lubuk larangan, masyarakat tidak diperbolehkan menangkap ikan kecuali pada waktu yang telah ditentukan. Waktu tersebut biasanya 2 kali dalam 1 tahun. Lubuk larangan terbuka bagi umum untuk menangkap ikan dalam bentuk yang terorganisir. Masyarakat dilarang keras menangkap ikan di kawasan lubuk larangan di luar waktu yang telah ditentukan. Warga yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang telah disepakati. Warga yang ingin ikut ambil bagian dalam menangkap ikan harus mendaftarkan dirinya kepada sekretariat dan juga harus membayar uang pendaftaran. Uang tersebut dipergunakan untuk umum dalam komunitas masyarakat setempat. Gagasan di balik lubuk larangan ini adalah untuk menghasilkan pendapatan desa dan juga pelestarian terhadap ikan-ikan langka seperti ikan merah atau sejenis jurung yang ada di Sungai Batanggadis. Adapun nama Batanggadis sendiri, selain menjadi nama sungai, juga telah menjadi nama dari Taman Nasional, yaitu Taman Nasional Batanggadis atau disingkat TNBG, yang merupakan sebuah taman nasional yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Awalnya, Taman Nasional Batanggadis ini menempati lahan seluas 108.000 hektar. Penetapan Taman Nasional Batanggadis sebagai Taman Nasional berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan tertanggal 29 April tahun 2004 silam. Kemudian luasnya dikurangi menjadi 72.803 hektar melalui surat keputusan Kementerian Kehutanan nomor 121 tahun 2012 silam. Lahan yang dikeluarkan dalam wilayahnya digunakan sebagai hutan lindung dan juga hutan produksi terbatas. Habitat di dalam Taman Nasional ini menempati ekosistem yang beragam, mulai dari hutan rawa dataran tinggi, lahan basah, lembah sungai, hutan gamping, hutan dataran rendah perbukitan, hingga hutan pegunungan. Hutan di dalamnya terbagi menjadi 2 formasi, yaitu Formasi Air Bangis Singkil di Bukit Barisan Barat dan juga ekosistem montana di Bukit Barisan. Separuh luas kawasan Taman Nasional Batanggadis merupakan hutan dataran rendah dengan formasi Air Bangis Singkil. Taman Nasional Batanggadis merupakan habitat bagi 47 jenis mamalia. Beberapa jenis mamalia yang banyak dijumpai adalah harimau Sumatera, kambing hutan, tapir, beruang madu, rusa, kijang, landak, kucing hutan, anjing hutan, berang-berang, serta macan dahan. Selain itu, ada beberapa jenis primata seperti lutung, wau-wau, monyet ekor panjang, kera, dan juga siamang. Taman Nasional Batanggadis juga menjadi habitat bagi 247 jenis burung, dengan 47 diantaranya merupakan jenis burung dilindungi. 7 jenis burung terancam punah, sedangkan 12 jenis yang lainnya mendekati terancam punah. Jenis burung yang dapat dilihat ialah pendendang kaki sirip dan juga burung rajawali. Nah, itulah sekilas dari Sungai Batanggadis. Sungai Batanggadis yang ada di wilayah Mandailing di Sumatera Utara. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda, asal-usul nama Batanggadis, misteri dan mitos yang ada di Sungai Batanggadis. Selain terkait dengan Sungai Batanggadis, di channel YouTube Borin Vlog Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu terkait asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Sumatera Utara maupun berbagai wilayah Indonesia.
Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.